Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan berkat yang luar biasa. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk saat ini kita merenungkan dan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh hati kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, karena pagi ini kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk setiap kesehatan, perlindungan, pertolongan yang Tuhan berikan. Sepanjang malam Tuhan memberkati kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami rindu untuk mendengar suara Tuhan. Biarlah melalui perenungan dan pendengaran akan firman-Mu, ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan Tuhan yang memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami persiapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Salju yang putih seringkali dikaitkan dengan keindahan Natal. Tidak heran ketika ada lagu White Christmas yang menjadi populer ketika dibawakan oleh Bing Crosby dalam film Holiday Inn tahun 1942. Kartu-kartu Natal pun banyak yang menggambarkan keindahan pohon atau rumah yang ditutupi putihnya salju. Hiasan pohon Natal pun demikian. Ada banyak orang yang menambahkan kapas untuk menciptakan kesan salju memenuhi hiasan pohon Natal mereka. Selain dari keindahan yang tercipta lewat turunnya salju, warna putih yang menjadi warna salju pun sering dijadikan sebuah lambang akan sesuatu yang bersih, bahkan kesucian. Saya teringat akan kisah Daud. Daud yang sangat dekat dan mengenal hati Tuhan, pada suatu ketika melakukan serangkaian perbuatan yang tercela. Ia berzina dengan Batsheba, berbohong, dan kemudian membunuh Uria, suami sah dari Batsheba. Daud jadi begitu kejam dan tidak sadar akan perbuatannya yang dikuasai hawa nafsu. Ia dikuasai dosa. Dan apa yang Daud lakukan dianggap sebagai perbuatan jahat di mata Tuhan. Saudara bisa baca kisahnya di 2 Samuel 11 ayat 27. Lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang kepada Daud dan memperingatkannya. Dihadapkan pada pelanggaran-pelanggarannya, Daud tidak dapat berkelit untuk membela diri. Daud pun mengakui bahwa ia berdosa kepada Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Lalu apa jawaban Nathan? Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Meskipun tetap ada konsekuensi atas dosa yang telah Daud lakukan, tetapi Tuhan memberi jaminan pengampunan kepadanya ketika ia menyadari dan mengakui kesalahannya. Maka Mazmur 51 pun kemudian ditulis. Dalam Mazmur 51, Daud menuliskan rangkaian syair nyanyian yang sangat indah akan pengakuan dosa, pertobatan dan permohonan atas pengampunan Allah. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Demikian Mazmur 51 ayat 9. Daud menyadari bahwa Tuhan mampu mentahirkan dirinya dan membasuhnya agar bersih dari dosa-dosa dan pelanggaran yang ia perbuat, dan menjadikannya kembali putih, bahkan lebih putih dari salju. Untuk memperoleh pengampunan dan kembali memutihkan dosa-dosa kita harus membasuh diri kita dengan jalan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Segera bertobat dan memohon pengampunan turun atas diri kita. Dalam Yesaya 1 ayat 17 demikian firman Tuhan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku." Dan jika kita melakukan ini, firman Tuhan berkata demikian, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba."
Saudara bisa baca di ayat ke-18. Hari Natal di mana kita memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dunia akan kita rayakan satu hari lagi. Mari kita menguduskan diri, mengakui segala dosa kita dan mintalah agar Tuhan mengampuni serta membersihkan hati kita. Dia akan selalu memberi pengampunan, bahkan memulihkan sukacita ketika kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kembali kepada jalannya. Tuhan akan memutihkan dosa yang sangat merah sekalipun untuk menjadi seputih salju. Bukan salju asli yang penting dalam menyambut Natal, tetapi kekudusan kita yang seputih saljulah yang sangat penting. So, let's have a white Christmas. Jadilah seputih salju untuk merayakan kelahiran Kristus. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita melakukan aktivitas, kegiatan apapun sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau yang paling mengerti jalan-jalan pikiran kami dan hati kami. Kalau Engkau mendapati hati kami masih begitu banyak menyimpan kejahatan, kami minta ampun ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa menyembunyikan daripada-Mu, sebab itu kami mengakui segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan, segala kelemahan kami, dan kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, dan biarlah hati kami Kau dapati menjadi hati yang baru. Kami percaya ya Tuhan, kado Natal terbaik yang bisa kami berikan kepadamu adalah ketika kami memberikan hati kami sungguh-sungguh untuk Tuhan pulihkan, Tuhan bentuk seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hari ini kami senantiasa menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.